Ciptakan generasi Indonesia emas. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Pemerintah terus mengupayakan agar harga tiket berbagai transportasi saat mudik Lebaran 2025 lebih terjangkau bagi masyarakat. Selamat malam saudara, senang sekali saya Fahmi Andrian bisa hadir kembali bersama Anda di Klik Indonesia Malam. Informasi teraktual telah kami siapkan untuk Anda. Inilah selengkapnya Klik Indonesia Malam TVRI. Saudara Ketua DPP PDI Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghormati proses pra-peradilan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto. Pemanggilan terhadap Hasto oleh penyidik KPK untuk pemeriksaan dianggap tidak menghormati proses pra-peradilan. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Roni Talapesi menyebut seharusnya KPK menghormati proses pra-peradilan Hasto Kristianto. Roni Talapesi menyebut hal ini karena belum ada keputusan sah pengadilan dari status tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Roni Talapesi menyebut selama ini KPK tidak menghormati proses hukum Hasto Kristianto karena lembaga anti rasuah itu kembali memanggil Hasto setelah PDIP mengajukan gugatan pra-peradilan kedua kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 14 Februari 2025. Sebelumnya KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dalam kasus suap yang melibatkan buronan KPK Harun Masiku. Hasto dan Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun dapat menggantikan Nazarudin Kemas, caleg PDIP yang telah meninggal dunia untuk menduduki kursi parlemen. Dalam kasus ini 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Hasto, Harun, Wahyu, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fredelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan advokat PDIP Doni Tri Istiqomah. Dari jumlah tersebut 3 orang diantaranya yakni Wahyu, Saiful, dan Agustiani telah divonis dan menyelesaikan masa hukuman. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto membantah pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal status tersangka yang ditetapkan KPK merupakan kriminalisasi hukum dan memiliki unsur kepentingan politik kekuasaan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto menyatakan penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto merupakan bentuk penegakan hukum. KPK memastikan tidak ada unsur kriminalisasi dan politisasi dalam kasus suap proses pergantian antar waktu anggota DPR RI dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto menegaskan proses kasus Hasto Kristianto murni berdasarkan fakta hukum. Ia mengatakan Hasto dan kuasa hukumnya seharusnya memahami gugatan pra-peradilan tidak bisa menghentikan proses penyidikan. KPK telah menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan Hasto Kristianto sebagai tersangka pada Kamis 20 Februari 2025. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto angkat bicara setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan mantan kader PDI Perjuangan Harun Masiku. Hasto menyatakan kasus yang menimpanya merupakan bentuk kriminalisasi hukum dan tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Selanjutnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk patuh pada prinsip keadilan dalam menegakkan hukum. Hasto menegaskan pentingnya hukum yang tidak hanya berlandaskan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan kemanusiaan.
Dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP Perjuangan pada Selasa 18 Februari 2025, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan, hakim harus bertindak sebagai pembelajar sepanjang hayat menjadi peneliti, bahkan filsuf agar mampu mewujudkan keadilan sejati. Hasto menyebut keadilan tidak akan tercapai jika hakim hanya terpaku pada teks hukum tanpa memahami denyut keadilan di tengah masyarakat. Sekjen PDI Perjuangan menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum di KPK secara kooperatif. Namun ia juga meminta agar lembaga anti rasuah tersebut tidak melenceng dari prinsip hukum yang benar. Sikap kami ini justru menjaga marwah KPK agar kembali pada misi utamanya. Sikap kami adalah dukungan nyata pada KPK dengan seluruh jajarannya. Jadi agar kita juga tidak dibenturkan. Kami percaya sepenuhnya bahwa pimpinan KPK saat ini memiliki visi, misi, agenda strategis, serta komitmen untuk memberantas korupsi dengan cara-cara yang benar. Kami percaya bahwa Dewan Pengawas KPK akan bertindak adil dan memiliki kedaulatan penuh tanpa intervensi pihak manapun. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut sebagai kader partai, tentunya dirinya siap menghadapi segala konsekuensi sebagai bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita bangsa. Dengan pernyataan ini, Hasto menegaskan komitmennya untuk mengikuti proses hukum sembari meminta KPK untuk tetap berpegang pada prinsip keadilan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri untuk membahas infrastruktur dan pembangunan kewilayahan di Istana Kepresidenan Jakarta. Usai rapat terbatas, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala negara menilai pencapaian target swasembada pangan, energi, dan industri sangat bergantung pada infrastruktur yang memadai. AHY mengungkapkan di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, pihaknya tidak hanya mengandalkan APBN atau fiskal negara, tetapi juga memanfaatkan investasi yang kredibel dan berkelanjutan, baik dari dalam maupun luar negeri untuk pembangunan infrastruktur. Dalam rapat terbatas tadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, juga tentunya ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa target swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, termasuk penguatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan kesehatan, dan juga konektivitas itu membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga menjelaskan keterlibatan sektor swasta menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan proyek infrastruktur. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung puskesmas untuk mensosialisasikan program cek kesehatan gratis ke masyarakat. Wapres menyatakan masih banyak warga yang belum paham mengenai program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memastikan program cek kesehatan gratis akan terus dievaluasi. Hal ini disampaikan Wapres saat berkunjung ke dua puskesmas di daerah Jakarta, yakni Puskesmas Kelapa Gading dan Puskesmas Koja. Wapres mengungkapkan, masih banyak warga yang belum paham mengenai program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Oleh karena itu, Wapres berkeliling meninjau secara langsung ke puskesmas-puskesmas agar program tersebut diketahui publik. Wapres Gibran menegaskan pentingnya program cek kesehatan gratis bagi masyarakat sebagai deteksi dini kesehatan dari berbagai risiko penyakit. Tujuan dari saya kunjungan ke beberapa puskesmas itu selain pengecekan sekaligus juga untuk sosialisasi karena banyak yang belum paham atau aware dengan program ini. Jadi kita pastikan warga mau untuk melakukan cek kesehatan ini karena sekali lagi ini sangat penting untuk
deteksi awal, sehingga nanti ke depan pengobatan-pengobatannya bisa kita lakukan dengan baik. Wapres Gibran mengatakan kunjungannya ke puskesmas untuk memastikan program unggulan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berjalan baik. Dalam kunjungannya di kedua puskesmas tersebut, Wapres juga meninjau fasilitas puskesmas seperti ruang pemeriksaan kesehatan gratis, ruang lansia, hingga ruang anak dan bayi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan akan mengevaluasi dan menyempurnakan program makan bergizi gratis. Wapres juga menyatakan menerima semua masukan dan saran masyarakat untuk memastikan program ini dapat memberikan manfaat yang optimal. Ini terima kasih tadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjanji akan mengevaluasi kualitas makanan dalam program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Wapres dalam merespons temuan buah pisang yang terlalu matang atau busuk dalam menu MBG di SMA Negeri 13, Jakarta Utara. Wapres langsung meminta maaf atas kejadian tersebut dan berjanji akan mengevaluasi pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Selain itu, Wapres berharap semua pihak dapat memberikan masukan atas program MBG. Wapres menegaskan masukan dan saran yang diterima akan segera diteruskan dan dibahas bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya, sekali lagi ini terima kasih tadi yang memberi masukan justru teman-teman ya yang ada di sini ya. Kita tiap hari akan mengevaluasi, jika ada yang kurang silakan. Semua masukan, kritikan, evaluasi kami tampung. Hari ini untuk buah akan kami evaluasi lagi, dan sekali lagi saya mohon maaf ya untuk SMA 4 Koja ya. Itu dan SMA 13. Selain meninjau, Wapres RI juga membawa sejumlah produk lokal perlengkapan sekolah untuk dibagikan kepada siswa. Wapres mengatakan hal itu biasa dilakukan dalam setiap kunjungan ke sekolah-sekolah. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro menegaskan tidak ada pemotongan anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa maupun Kartu Indonesia Pintar kuliah, sehingga biaya uang kuliah tunggal atau UKT tidak akan naik. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro menekankan pendidikan merupakan hak semua warga negara. Dalam melakukan efisiensi anggaran, Mendikti-Saintek memastikan tidak ada pemotongan pada alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah. Sebelumnya, para mahasiswa khawatir kebijakan efisiensi anggaran di Kemendikti-Saintek berpotensi memangkas anggaran pendidikan. Kemdikti-Saintek memastikan dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri BOPTN tidak dipotong di tengah wacana efisiensi anggaran. BOPTN adalah bantuan biaya dari pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri untuk dapat membiayai kekurangan biaya operasional pendidikan, termasuk untuk penelitian. Dana BOPTN tetap mengikuti pagu awal anggaran Kemdikti-Saintek tahun 2025, yaitu 6,018 triliun rupiah. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Malam. Menelaah dan menelusuri sejarah peradaban umat muslim di Indonesia. Membahas perkembangan dan penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Untuk dijadikan sebagai bangunan benda cagar budaya. Kemudian akan berakhir kemana, atau kalau dalam filosofi Jawa itu sangkan paraning dumadi. Jejak Islam setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal
yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Mengenal lebih dekat dengan sosok artis ibu kota serta mengikuti aktivitas dan kegiatan sehari-hari mereka. Jadi kita memang ditakdirkan di usia yang sudah sepuh ini. Tiba-tiba mendapat hadiah seperti itu. Itu pencapaian gue tertinggi kayaknya di dunia itu. Sehari bersama, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hidup itu memang harus diperjuangkan. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Malam. Saudara, pemerintah terus mengupayakan agar harga tiket transportasi darat, laut, dan udara saat mudik Lebaran 2025 lebih terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah akan merancang skema yang dapat menekan harga tiket mudik Lebaran. Yang menjadi isu dalam Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pemerintah terus mematangkan persiapan jelang mudik Lebaran 2025. AHY mengungkapkan dalam rapat terbatas mengenai infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perjalanan mudik masyarakat harus berjalan aman, lancar, dan tidak membebani secara finansial. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah saat ini sedang melakukan pembahasan dengan sejumlah kementerian terkait guna merancang skema yang dapat menekan harga tiket untuk mudik Lebaran. Selain menekan harga tiket, pemerintah juga berupaya memperkuat infrastruktur transportasi darat, laut, udara, dan kereta api guna mendukung kelancaran arus mudik. Kita ingin masyarakat Indonesia bisa menjalankan ibadah sekaligus nanti mudik Lebaran berjalan dengan aman, lancar, dan nyaman. Dan transportasi juga semakin terjangkau. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku belum dapat memastikan kapan keputusan diskon tarif tol dan tiket, khususnya pesawat, akan diumumkan karena masih dibahas antar kementerian. Namun AHY memastikan kebijakan tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat. Pemprov DKI Jakarta tetap mengadakan mudik gratis di tahun 2025. Sebanyak 293 bus yang disediakan untuk mengantar para pemudik ke 6 provinsi yang ada di Indonesia seperti Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandar Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat dengan total anggaran sebesar 16 miliar rupiah. Meski instruksi Presiden mengenai efisiensi anggaran program mudik gratis tahun 2025 yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta tetap diadakan. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sebanyak 293 bus dan 10 truk untuk mengangkut penumpang dan kendaraan roda para pemudik yang hendak kembali ke kampung halamannya di momen Lebaran tahun ini. Nantinya, 293 bus dan 10 truk itu bakal menuju ke 6 provinsi yang ada di Indonesia, seperti Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandar Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan sebanyak 22.400 untuk target penumpang, sedangkan 600 untuk kendaraan roda 2 dengan total anggaran sebesar 16 miliar rupiah. Saudara, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Syafri Samsudin, menerima kunjungan Menteri Pertahanan Ceko, Jana Chernoshova, di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Dalam pertemuan, kedua negara membahas peluang kerjasama di bidang pertahanan. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Ingkiriwang mengatakan, penguatan kerjasama antara Indonesia Ceko akan dilakukan dengan memperbaharui Perjanjian Defense Cooperation Agreement (DCA) atau kerjasama pertahanan. Frega menjelaskan bahwa Ceko merupakan salah satu negara produsen alat utama sistem senjata alutsista yang memiliki kualitas dan harga yang ekonomis serta kompetitif. Selain itu, kedua negara juga turut membahas peluang kerjasama yang baru dalam bentuk pengadaan alutsista, peralatan militer, hingga transfer teknologi pertahanan.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai kerjasama pertahanan melalui Universitas Pertahanan. Saat ini negosiasi antar kedua negara sudah berjalan. Kemenhan juga akan melibatkan Kementerian Luar Negeri karena berkaitan dengan hubungan antar negara. Kita memang menganut politik luar negeri bebas aktif sehingga kita tidak memihak kepada siapapun, dan karena sebagai mitra strategis tadi juga ditekankan kembali oleh Pak Menhan kepada Menteri Pertahanan Ceko Bu Yana bahwa sebagai negara yang mengadopsi politik luar negeri bebas aktif, kita tidak berpihak. Apalagi saat ini kita sedang membangun, tentunya kerjasama dengan Ceko bisa menjadi sebuah peluang bagi kedua negara, apalagi dengan rekam jejak industri pertahanan Ceko yang memang juga sudah dunia. Indonesia Ceko juga telah membentuk komite bersama di bidang industri pertahanan untuk lebih menggali potensi kerjasama di bidang industri pertahanan. Indonesia menilai Ceko memiliki keunggulan di bidang teknologi, sistem radar, dan komunikasi, baik untuk kepentingan sipil maupun militer. TNI Angkatan Darat melepas liarkan satwa dilindungi di kawasan Resimen Latihan dan Pertempuran Menlatpur, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrat. Pelepas liaran dilakukan untuk meningkatkan populasi satwa yang dilindungi di Indonesia. TNI Angkatan Darat bersama Kementerian Kehutanan dan sejumlah pihak terkait melepas liarkan belasan satwa dilindungi di kawasan Menlatpur Kostrat, Gunung Sanggabuana, Karawang, Jawa Barat. Pelepas liaran satwa dipimpin Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kasat mengungkapkan kegiatan ini merupakan upaya untuk mendukung program kelestarian satwa liar dan menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Adapun satwa yang dilepas liarkan yakni 2 ekor elang ular bido, 11 ekor landak Jawa, 1 ekor kijang, dan 1 ekor musang pandan. Hari ini kembali kita melepas liarkan hewan di Sanggabuana. Jadi kalau dilihat dari prosesnya, kita bisa melepas semakin banyak. Dan juga kita hari ini melepas tim untuk melaksanakan survei untuk macan tutul di Sanggabuana ini. Usai dilepas liarkan, satwa dilindungi mulai menjelajahi habitat asli mereka di Gunung Sanggabuana, Karawang, Jawa Barat. Kasat mengharapkan Sanggabuana menjadi hutan lindung karena memiliki daya dukung dari segi ekosistem dan keanekaragaman hayati sangat memenuhi standar kawasan konservasi. LPP TVRI mendorong pemanfaatan pusat kegiatan kreatif atau Creative Hub dalam mengembangkan industri ekonomi kreatif. Direktur LPP TVRI Iman Brotoseno menjelaskan sebagai lembaga penyiaran yang bertransformasi dari aset negara menjadi lembaga yang bergerak di industri kreatif, keberadaan Creative Hub sangat strategis. Direktur LPP TVRI Iman Brotoseno pada sambutan penandatanganan kerjasama LPP TVRI dengan Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif menyebutkan Creative Hub yang dimiliki lembaga penyiaran publik ini telah melahirkan ide-ide kreatif dalam mendukung produksi penyiaran TVRI. Salah satunya adalah Creative Hub yang dimiliki TVRI Jawa Barat yang menjadi lokasi pelaksanaan berbagai kegiatan seperti seminar, talk show, podcast, ataupun lokasi penyiaran. Salah satu Creative Hub yang akan dikembangkan yakni kawasan Studio Alam yang memiliki sejumlah sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk pelatihan hingga syuting film. Fungsi ekosistem salah satunya adalah kami memiliki studi alam di Depok seluas 25 hektar yang mungkin nanti kami undang Pak Menteri untuk berkunjung. Studi alam itu menyiapkan semua fasilitas untuk syuting ya. Dan sudah dipakai juga gitu ya, dari rumah adat sebagainya sampai ada danau hutan, jadi termasuk studionya. Jadi dalam waktu dekat kami akan melakukan kerjasama juga dengan salah satu investor asing untuk membangun studio effects. Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsha menyambut baik keberadaan Creative Hub yang dimiliki TVRI yang dapat dijadikan ruang industri kreatif. Kepala Bekraf menilai LPP TVRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif dapat memperluas kerjasama hingga ke daerah-daerah untuk menggerakkan pelaku sektor industri kreatif.
terutama di stasiun TV kelas A juga sudah membangun Creative Hub, dan ini sangat membantu. Kami mendengar juga Pemda sangat berterima kasih dengan TVRI karena ini juga dapat menampung kegiatan-kegiatan dan menyalurkan potensi-potensi ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu banyak sekali yang kita bisa kerjasama dengan TVRI, mulai dari pendampingan, kemudian juga membantu memproduksinya, mempromosinya, bahkan juga membantu pendampingan terhadap kekayaan intelektualnya. LPP TVRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif hari ini telah menandatangani kerjasama dalam rangka meningkatkan industri kreatif bersama mitra-mitranya, yaitu PT KAI, BNI, Parvi, dan Hotel Borobudur. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Klik Indonesia Malam hari ini. Saya Fahmi Andrian, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Day It Says gagal bawa Venezia menang usai takluk dari Genoa. Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi di Monitor Olahraga. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan informasi menarik dari dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun mancanegara bersama saya, Zahra Masid. Informasi selengkapnya tetap di Monitor Olahraga. Kami awali Monitor Olahraga malam hari ini dari dunia sepak bola. Barcelona berhasil menaklukkan Rayo Vallecano dengan skor 1-0 lewat gol sematawayang Robert Lewandowski. Kemenangan ini sekaligus membawa Blaugrana ke puncak klasemen sementara Liga Spanyol dengan torehan 51 poin. Dari ajang Serie A Italia, Venezia harus takluk di markas Genoa dengan skor 0-2 pada Giornata ke-25 yang berlangsung di Stadion Luigi Ferraris.
Hasil kurang baik tersebut membuat keuntungan bagi Genoa untuk naik ke peringkat 11 klasemen dengan torehan 30 poin.